Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi tujuan saya hari ini adalah ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuan saya yaitu saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tentu selama menjadi kepala sekolah Bapak sudah banyak pengalaman dalam menghadapi situasi-situasi atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi, baik langsung saja Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika ataupun didikan moral? Nah, terima kasih. Jadi selama ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya temukan selama di sekolah, baik itu di sekolah yang lama maupun sekolah yang sekarang. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kedudukan moral, terutama kepada anak didik kita sering terjadi kasus-kasus seperti membuli, saling pukul, kemudian banyak lagi kasus-kasus yang lain seperti kadang-kadang ada bapak dan ibu guru yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu kasus-kasus yang sering saya temukan di sekolah. Baik, selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi situasi atau kasus yang sama-sama benar atau sama-sama salah? Kalau situasinya antara benar dan salah, tentu kita mengambil yang benar. Tapi akan tetapi kalau kita dihadapkan kepada situasi yang sama-sama benar, bagaimana? Oke, jadi kalau situasinya seperti misalnya yang terjadi di anak-anak misalnya saat dia main bola. Jadi pada waktu main bola itu anak-anak itu kan menggunakan fisik. Ada saja temannya yang dipukul karena itu mungkin tidak sengaja. Kemudian yang dipukul itu juga akan membalas. Nah di sini kasusnya sama-sama kasus benar-benar. Nah tidak memihak satu sama lain. Jadi kita menyelesaikan kasus itu sama-sama. Tidak bisa kita bilang yang menendang itu salah karena sama-sama dia menendang bola. Jadi kita kita damai dengan sama-sama mereka benar. Jadi tidak ada yang kita salahkan. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Nah, jadi kadang-kadang kalau situasinya sangat, misalnya ada anak murid kita yang dipukul oleh temannya, kemudian terjadi yang tidak kita inginkan sehingga sampai masuk rumah sakit. Di sini kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Otomatis kita memanggil wali murid, kemudian kedua anak itu kita panggil orang tuanya, kemudian kita damaikan. Nah, di sini kita juga dalam situasi yang sulit tidak bisa menyalahkan yang satu, tidak bisa menyalahkan yang lain. Di sini kita sama-sama mendamaikan. Jadi adanya kolaborasi. Ya, ada kolaborasi dengan orang tua murid, juga dengan komite. Jadi kita kumpul dalam menyelesaikan kasus itu. Mungkin itu. Dan selama pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, menurut Bapak apa yang paling efektif untuk menghadapi ini? Baik, jadi dalam menyelesaikan kasus itu, kalau kasus itu tidak terlalu berat, cukup kita selesaikan saja dengan di sekolah. Apabila kasus itu sangat berat, seperti misalnya anak itu masuk rumah sakit, otomatis kita berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk menyelesaikan masalah.
Jadi itu ada dua. Kalau masalahnya ringan kita selesaikan di sekolah langsung. Kalau masalahnya berat kita berpengaruh dengan orang tua tuan ini. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pendidikan kepesertaan yang Bapak hadapi? Nah, jadi dalam hal-hal yang selama ini tantangan adalah kadang-kadang di suatu saat anak itu memerlukan biaya. Misalnya ada permasalahan antara anak dengan anak, misalnya terjadi dia masuk rumah sakit. Jadi keputusan kemudian di pihak yang dirugikan atau pihak yang memukul itu kadang-kadang pihak yang dirugikan itu mencari biaya. Nah, di sanalah kadang-kadang kesulitan kita untuk mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah dengan cara kita bermusyawarah dengan wali murid, dengan warga sekolah, alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan. Dalam menghadapi kasus-kasus situasi ini, apakah ada kekhawatiran atau langsung begitu ada kasus langsung ditangani? Ya, jadi dalam hal ini kita tidak boleh menunda-nunda kasus itu. Karena kalau kita tunda kasus itu nanti akan merembet ke masyarakat dan mencemari nama baik sekolah. Jadi begitu kasus itu terjadi kita harus tanggap, kita harus selesaikan secara cepat supaya tidak menyebar di masyarakat dan nama baik sekolah kita juga akan terjamin. Prosedurnya seperti apa Pak? Misalnya apakah dilakukan pemanggilan atau langsung kita temui siswa tersebut atau bagaimana? Nah, jadi ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila kasus itu tidak terlalu berat, kita panggil siswa, kemudian kita urus, kemudian kita damaikan. Kalau kasusnya berat, kita panggil orang tuanya, kita berikan nasihat, saran dan sebagainya. Gitu. Kemudian selama Bapak menghadapi kasus-kasus tersebut, adakah seseorang yang membantu atau mempermudah menyelesaikan kasus? Nah, Faktor-faktor apa saja? jadi selama ini di dalam kita menyelesaikan kasus itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi otomatis rekan-rekan guru, komite, wali murid yang terlibat dalam satuan pendidikan itu harus kita libatkan. Dan alhamdulillah kalau sudah kita lakukan langkah-langkah seperti itu, jadi semua kasus itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, jadi intinya kita bekerja sama dengan warga sekolah, orang tua murid, kemudian komite sebagai wakil daripada pendapat guru, pendapat komite, ya, orang jadi tua itu tetap kita tampung. Ya sangat kita perlukan itu karena Komite nggak ya bisa kita sendiri. nggak bisa kita selesaikan sendiri karena nanti kasus itu kadang-kadang kita menyelesaikannya tapi orang tuanya keberatan. Oleh sebab itu kita harus kompak antara pendidik, kemudian guru, kemudian wali murid itu sangat menentukan keberhasilannya. Terima kasih Bapak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik bersama? Jadi terima kasih. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari etika moral ini, jadi kita harus dalam menyelesaikan masalah kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah, wali murid dan komite. Jadi tanpa itu pendidikan tidak akan jalan. Jadi karena tanggung jawab pada anak itu adalah guru selaku pendidik, kemudian didukung oleh wali murid, orang tua murid, kemudian komite dan instansi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sekian kali gitu Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi Bu, tujuan saya pada kesempatan kali ini yaitu ingin melakukan wawancara. Wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai etika. Tentu sebagai kepala sekolah, bahkan sudah berakhir masa jabatan juga. Pasti tentunya Ibu memiliki pengalaman yang banyak dan luar biasa nih. Sini kita minta berbagi dulu berbagi wawancara ini. Nah, kita langsung saja, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral terjadi di sekolah? Menurut ya pengalaman saya selama ini bertugas di sekolah kalau ada permasalahan biasanya kami di sini selaku kepala sekolah mencari tahu masalah dulu dari permasalahan apa yang terjadi pada itu misalnya dari kedua pihak. Saya cari tahu apa akar permasalahannya. Menidentifikasi ya, identifikasi dulu apa permasalahannya. Setelah ketemu permasalahannya, kami hadapkan yang punya masalah itu antara satu dan itu. Sudah ketemu nanti akar permasalahannya. Kan selaku kepala sekolah mengambil tindakan itu dengan cara baik, dengan memberikan solusi. Misalnya kalau bisa di antara kedua perusahaan atau siswa dan siswa yang menghadapi masalah, kita kasih dia arahan bagaimana kalau sekolah itu berkonsultasi dengan temannya. Bagi yang salah kalau sudah dia meminta maaf kepada teman yang jadi itu misalnya. Selanjutnya Ibu, dalam menghadapi situasi atau kasus-kasus yang terjadi, apabila Ibu menghadapi situasi yang benar dan melawan benar, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau kita dihadapi pada situasi yang benar dan salah, kan tentu kita mengambil keputusan yang benar. Nah, apabila situasinya ini sama-sama benar, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk menghadapi situasi tersebut? Biasanya ada, memang sering karena memang sering terjadi dari kedua belah pihak yang semua otomatis dia makan aku yang benar, aku yang benar. Dengan secara seperti tadi saya tidak berkonsultasi dulu satu orang saya udah secara dulu apa namanya. Nah, ada saya anggap itu alasan kalau alasan itu bisa diterima soalnya, karena itu kalau pihak yang benar. Baru yang satunya lagi saya panggil itu di lain waktu misalnya kan, sambil dia dulu siapa kan. Begitu juga dengan anak yang kedua ini misalnya ya, dia punya pengalaman juga, dia itu benar dan dapat diterima apa alasan benarkan dia itu. Kalau sudah kedua yang sama-sama benar, tentunya kami akan segera menindaknya memanggil dan itu. Tentunya di dua yang benar sama benar itu tidak mungkin ada satu di antara yang alasan benar itu pasti ada yang ada terselip sudah sedikit misalnya dari di antara dua pihak itu yang ada kurangnya misalnya ya. Jadi keduanya itu nanti saya intervensi si keduanya itu benar. Nah, baru kita kasih pegangan bahwa misalnya hal seperti itu jangan sampai terulang dan mungkin kemungkinan di antara anak dua itu kita cari dan mungkin dia salah persepsi di antara kedua pihak itu memang jawabannya benar tapi ada terselip sedikit ada beda. Tak mungkin tidak ada bedanya mungkin dari seperti misalnya dia salah TikTok tuh yang misalnya ada sama temannya itu, nah, mesti ada di antara itu yang
apa akan alasan yang terdahulu. Dan karena dia bertajam, karena ini kadang-kadang begitu ya. Aku benar. Kedua tadi saya padukan ya, memang keduanya benar. Nah, baru kita di sana kasih pengarang anak ini dan dia pembelajaran. Tapi ada di antara aturan-aturan bahwa yang berlaku bahwa kamu tidak boleh melakukan ini di sekolah, misalnya itu terjadi di sekolah. Begitu. Apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang dilakukan selama ini? Misalnya, dalam hal apa? Boleh dalam siswa atau sesama guru juga. Misalnya misalnya ada permasalahan Jadi prosedurnya Misalnya, bagaimana? ya, Apakah langsung kita apabila kita menemukan kasus, apakah kita langsung menemui siswa atau kita melakukan pemanggilan atau seperti apa langkah-langkah dan prosedur yang selama ini Ibu praktekkan? misalnya dari siswa dulu ya. Pak dari siswa ada yang laporan itu ya, atau ada siswa dari kelasnya gitu. Misalnya karena kan namanya anak, kadang-kadang langsung nerobos, namanya cepat permainan terselesaikan, kadang-kadang langsung, kadang-kadang gurunya yang melapor, kadang-kadang temannya, kadang-kadang kalau terjadi seperti itu, ya saya sudah langsung saya tanya di kelasnya, bahwa di kelas ibu misalnya terjadi ini antara sini langsung coba cek benar apa enggak. Nah, konfirmasi dulu dengan wali kelasnya, benar enggak anak itu ini laporan tadi. Nah, baru saya tindak lanjut kalau memang benar nanti ada jalan. Misalnya antara siswa apa dengan siswa misalnya, terus dia sama-sama nggak tahan, mungkin nggak ada misalnya. Saya tunggu, saya nggak mau ambil langsung apa namanya tindakan sama siswa itu. Kalau nggak ada boleh ada buat adanya atau khusus berubah dari siswanya. Tapi di sini adanya kolaborasi. Ada kolaborasi, tadi nggak boleh. Bisa kita sendiri. Saya nggak walaupun kepala sekolah di sini, tapi karena sudah ada komunikasi di antara kami di sini itu, kami tanya kalau tidak kolaborasinya, kita biasa jadi guru agamanya kalau itu masalah guru agamanya, misalnya kalau masalah apa namanya fisik atau misalnya bermain, kalau itu olahraganya, ayah kita berkreasi bahwa anak ini saja di pada silahkan ditangani oleh bapak dan guru. Kalau baik, selama Ibu menghadapi situasi kasus-kasus yang terjadi, apakah ada apa yang paling efektif, langkah apa yang paling efektif dalam mengambil keputusan? Misalnya ada hal yang paling efektif, saya dalam apa yang menyelesaikan soal permasalahan yang terjadi di sekolah misalnya, efektif menurut saya itu jadi apanya kalau ada kejadian yang apa yang di luar apa namanya di luar yang peraturan yang berlaku di sini misalnya, yang paling pas adalah itu melalui guru wali kelasnya. Karena kita di sini punya wali kelas, punya guru agama, punya guru olahraga, kolaborasi tetap kolaborasi harus berlaku. Karena juga di dalam pembagian tugas di sekolah itu juga ada sumber. Jadi itu banyak yang bisa saya kira kita objektif di sekolah. Baik, biasa rumit. Selanjutnya tantangan adakah yang dihadapi dalam pengambilan keputusan? Itu keputusan yang kita ambil itu ada pro kontra. Tidak semua keputusan yang kita ambil itu dianggap baik. Di situ ada yang itu ada pro dan kontra. Nah, selama Ibu menghadapi kasus atau situasi dalam mengambil keputusan, tantangan apa yang Ibu hadapi? Selama ini ya, dari sekarang karena kemajuan ya dunia teknologi sekarang ini, tentunya bapak dan ibu itu sekarang sama-sama apa namanya cepat mengetahui informasi yang begitu. Dan kira misalnya ada permasalahan yang sangat akibatnya menurut kita, mungkin menurut siswa tidak, atau menurut wali kelasnya tidak, atau menurut tidak, ada permasalahan seperti itu misalnya. Kadang-kadang kita beda-beda walaupun sama lah, misalnya lah konflik ini yang paling biasa terjadi misalnya masalah apa seperti misalnya contoh
di sekolah ini saya terapkan apa namanya terkait terutama yang paling awal, anak itu boleh berolahraga misalnya ya, bermain bola ketika ada di jam itu bisa terapkan di sini. Jadi tidak boleh misalnya dia misalnya dia mau olahraga dia boleh bermain bola pada itu di jam di luar yang pelajaran asal boleh dia bermain boleh dia main. Nanti kalau ada misalnya kelas lain ada bisa tidak boleh dia bermain melampaui batas gitu. Namun keputusan yang ditetapkan itu bersama dua ada saja. Nah dari yang salah satu guru kita yang menganggap tidak wajar sedikit secara kasar tidak wajar. Karena apa alasannya kenapa alasannya? Untuk seperti itu misalnya main bola karena ini dunia anak-anak dia harus bermain sepas-pasnya. Itu kan saya beri penjelasan pasti kan ada penjelasan. Maksudnya Pak Guru yang maksudnya kita mengatakan hal seperti itu kenapa anak tidak terlalu kita bebaskan bermain bola keluar dari jam pelajaran itu sebab nanti kalau dia bermain jangan mengganggu dia. Ketika dia masuk nanti dia sama anak itu mengeluh anak itu coba ibu pikirkan ketika ibu mengajar pasti di atas itu kadang-kadang kepanasan kadang-kadang kan itu kita sebagai guru misalnya di kelas itu tentunya kita tidak mau anak seperti itu kalau dia belajar kita belajar tapi karena kita membiarkan anak itu sebebasnya itu bermain jadi kita yang kontrol di kelasnya jadi saya kasih penjelasan seperti itu. Nah setelah kita kasih penjelasan baru dia paham di antara itu ada yang Islam ada yang ada penolakan ada penolakan. Nah ada penolakan saya senang kalau ada begitu jadi jangan cuma ada apa yang dikatakan atau sesuatu didengar jadi harus guru itu harus timbal balik baru namanya dia itu baru dikatakan itu jangan menerima aja jadi perlu juga pancing oleh kepala sekolah ada pancingan harus kita bagaimana pada biar tahu bagaimana caranya mengatasi hal seperti itu keluar dari apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi hanya walaupun kita kepala sekolah jangan memenang sendiri bahwa aturan saya harus begini. Saya tidak silahkan operasi dengan guru-guru bagaimana aturan ini apakah cocok atau tidak cocok. Luar biasa sekali pemaparannya Bu. Nah dalam menghadapi kasus-kasus itu permasalahan tersebut, nah untuk menyelesaikannya apakah ada kata waktu tertentu, apakah mingguan, bulanan, atau langsung begitu ada kejadian, begitu ada kasus langsung ditangani, langsung pemanggilan, langsung ditemui, atau ada waktu-waktu khusus untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Itu tergantung terjadi permasalahan. Kalau memang itu permasalahan itu segera kita segera pada akhirnya saya panggil yang permasalahan. Kalau memang itu ada permasalahannya sifatnya itu pribadi supaya tidak mengganggu mental guru-guru yang ada di sini atau warga di sini itu saya panggil ini secara pribadi guru yang bermasalah itu. Setelah itu baru kalau memang ada kita ajak bersama pemerintah ini permasalahannya ya tergantung permasalahannya. Selama ini adakah faktor-faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan itu yang memudahkan dalam maksudnya yang mempermudah atau membantu kita dalam mengambil keputusan apakah ada yang keterlibatan siapa atau ada apa yang mempermudah? Ya. Karena kita di sekolah ini ada komite sekolah yang kalau ada hal yang sifatnya tidak permasalahan yang tidak harus diputuskan oleh kepala sekolah misalnya dan ini membutuhkan yang punya saya bekerjasama dengan komite sekolah besar di sekolah itu. Nah, kalau tidak nanti ada karena kita di sekolah itu ada pengawas sekolah. Nah, kalau misalnya sekitar masalah
dan itu selanjutnya. Kalau memang Tadi semua yang dipaparkan tadi luar biasa sekali ya. Dapat membuka wawasan saya. Nah, kira-kira apa yang dapat kita petik dari pengalaman itu? Mungkin ada jangan bisa sampaikan, bisa dalam pengambilan keputusan itu. masih yang punya karir lanjut nanti yang masih muda gitu ya. Saat nanti kita dalam kalau kita dalam karir dalam berkolaborasi bersama namanya itu seperti contohnya kita di instansi ya di sini tentunya kita punya apa namanya rekan kerja lebih dari satu orang ya berapa orang jadi bermacam-macam mata penilaian yang ada dalam dapur. Misalnya kita mengambil keputusan jangan kita mengambil keputusan sendiri ya. Jadi kita akan begini kita buka dengan selebar-lebarnya kesempatan bagi anggota bagi guru-guru sendiri kesempatan untuk apa namanya menyelesaikan suatu permasalahan di instansi tersebut bisa menjadi istri mengatakan kita sebagai kepala sekolah itu menganggap diri kita yang ada di Islam jangan seperti ada di dalam kita yang merasa saya yang lebih berat saya yang lebih berat saya itu harus dijauhkan dijauhkan ya saat kita bisa apa namanya berhati berpandang misalnya tidak ada misalnya kita salah di sekolah apalagi zaman sekarang itu karena mungkin karena kita masa kita karena kita tentunya sekarang itu agak terbelakang atau kurang dari guru itu dalam masalah ilmu jadi kita sebagai sekolah itu harus bisa menengahi memberi apa namanya support kepada guru yang harus kita kenapa ada menerima kekurangan kita itu jangan menekan ego kita untuk aku walaupun dia pintar dia harus karena seperti itu mari kita saling apa namanya berlaku saling mengubah dan tetap di jalan itu jangan kita merasa ada yang lebih dari itu dan ambillah apa namanya suatu keputusan itu dengan bersama adakan pertemuan musyawarah apa namanya antara dua guru apapun kita harus lakukan di sekolah jangan ambil keputusan saya kalau seandainya nanti guru bernasi walaupun menjadi guru atau kepala sekolah atau pengawas tetap kita guna hubungan baik antara guru dan guru dan tetap kita jaga bagaimana apa namanya terutama etika dengan teman kita yang sejawat dengan kepala sekolah kita bagaimana kita apa namanya walaupun kita lebih merasa walaupun kepala sekolah tetap kita apa namanya junjung bagaimana profesional itu kita terapkan di sini bagaimana saya bersikap dengan kepala sekolah saya bagaimana dengan kalian bersikap saya tapi dalam maknanya tetap kita itu apa namanya saling berkata ya kenapa bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Semoga saya bisa mengambil pembelajaran